Ini aku pakai lip serum dari Sahabat Beauty Care ya. Jadi ini walaupun dia agak sedikit, karena memang aku kalau pakai SOLS doang sih nggak bakal tebal kayak gini guys. Ya karena ini aku berkali-kali aja, karena udah 5 hari yang lalu baru hilang sekarang. Ini aktivitas pagi ini. Lagi juga aku baru pulih ya. Kemarin tuh salah makan, emang aku nggak bisa makan pete, jengkol gitu ya. Pengen gitu kayak orang-orang, tapi kayak nggak bisa karena mengandung gas. Mungkin lambungku aja yang nggak bisa menampung. Hari ini aku mau nyetok obat ya di klinik dan mereview pekerjaan yang lain ya. Semoga aktivitas ini bisa lancar dan dimudahkan segala urusannya sama Allah. Kita jalan ya guys. Ini suasana di pagi hari ya. Biasanya kayak gini suasananya. Kayak gitu. Ini perumahan Citra. Tadi mau jalan kaki sih kayaknya nggak sempat. Kasih untuk pagi ini. Biasakan untuk perhatikan barang bawaan serta kondisi fisik mobil ya guys ya. Agak susah sih nih sekarang nyari ban untuk isi nitrogen ya. Intinya sih udah mau musim pancaroba kayak gini. Dari edukasi kesehatan, jangan lupa minum, olahraga, ya terus berpikir yang selalu positive thinking. Walaupun itu kita ada unek-unek, gundah gelisah, apapun itulah intinya dibiarkan saja guys. Mudah-mudahan Sri Damayanti Official vlognya menyematkan tentang ada sedikit edukasi dari yang dia vlog dailynya. Tujuannya itu sih ya, kita bisa daily tentang pendidikan, maksudnya mendidik dalam edukasi kesehatan sesuai profesi atau norma-norma hidup atau healing lah, jalan-jalan biar pada tahu tempatnya di mana yang belum tahu ya kan. Ya semampu saya untuk memberitahu, kan nggak perlu dipaksakan juga. Nah ini adalah kondisi dimana kalau kita mau jalan menuju kondisi kayak gini guys. Serabat serubut nggak, di sini nggak ada polisi, nggak ada. Jadinya bertautan dengan bis-bis besar ya. Dari aku muda kayak begini terus, malah di depan tuh pernah tuh ban pecah. Alhamdulillah nggak kena mobil saya ya, karena nggak kucuk-kucuk, kita langsung punya mobil loh. Jadi kurang lebihnya kayak gitu, langsung gelinding minggir ya. Karena pada waktu itu kan saya belum ngerti ngevlog YouTube lah, di tahun berapa itu ya, belum hijab juga. Kondisi saya sudah mau berangkat ke dunia pekerjaan di klinik aku guys. Nah kita lanjut dulu ya, maksudnya lanjut untuk jalan perjalanan. Kangen juga nih sama masjid-masjid yang belum aku kunjungin lagi, karena di sana banyak kucing. Tadi aku sempat nelpon jasa marga ya. Memang sudah kebiasaan saya dari sejak saya muda itu, kalau bisa ada sesuatu yang mengganggu di jalan tol, tinggal kita telepon di 14 kalau nggak salah 14008 deh ya. Nah itu aku udah selalu save. Dulu pas saya sejak muda pernah ada yang truk terbalik bawa ayam, terus ya kalau tadi saya nggak sempat videoin karena bahaya ya. Jadi saya kan juga ngevlog lihat situasi apakah kondisi saya aman. Jadi kalau untuk kita ngevlog itu kita mesti waspada, ini baik atau tidak ya. Ya semoga terus begini ya, namanya harus waspada. Di kilometer 16 tadi
ada kayu besar. Jadi ya itulah, aku sudah ngasih tahu sama si Jasa Marga, kamu punya CCTV di setiap ruang bidang, nggak boleh kayak begitu. Ya, kita kan nggak memikirkan untuk hal diri kita sendiri, tapi untuk banyak orang. Mudah-mudahan yang saya tanamkan kebaikan ini untuk anak-anakku. Intinya sih mereka kan juga kan bernaungan di jalan tol juga ya guys. Ya buat semuanya deh intinya. Jadi kita membayar daripada jalan tol, pelayanannya pun harus ada. Itu sih ya, maksudnya yang bisa saya share di vlog untuk daily ini juga ya. Kebenaran memang ada kisahnya, tapi aku nggak bisa ngasih lihat karena pada saat itu kan posisi di tengah, kayunya di tengah. Kalau kayunya di tengah, otomatis orang yang nggak lihat kan, yang nyetir bukan anak muda aja, otomatis kan nanti mobilnya bisa oleng. Nah, akan terjadi suatu kecelakaan yang tidak kita inginkan. Oh ya udah, ini sekarang kita sudah sampai ya di klinik Sahabat. Turunin ya. Ini aku udah enakan nih. Kemarin salah makan. Aku nggak bisa makan pete loh. Nih Mbak Yuli nih, OB baru. Iya ini aja, wes itu aja. Nah guys, kita mau tutup lagi ya. Biasa ada nasi kuning nih. Dulu aku sering banget beli nasi kuning pada saat aku muda ya. Dan memang di Sahabat ini aku yang terus tungguin dari semenjak bentuknya kayak gitu nih guys, sampai sekarang kayak gini. Ya, tahu. Ayo, bisa nggak masukin ke dalam? Nah itu Mang Ujang. Ini aku videoin ya. Kamu banyak banget motornya? Ya, motor. Oh, 2 motor. Kenapa 2 motor? Ini siapa? Kakaknya kemarin kan? Ya, ini ada lagi? abangnya. Lah keluarga. Iya, Panema. Ya udah. Ya udah nih, lihat dulu aja kondisinya. Ini karena mau renovasi pagar juga ya guys ya. Jadi bentuknya kayak gini. Katanya sih udah keropos semua. Coba kamu tes deh. Ini ibu beli 21 tahun yang lalu. Ya. Kayaknya kalau untuk keropos enggak ya. Ya, cuman bawah doang yang nggak ada ya. Iya, mana coba keropos. Ini besinya utuh juga. Mana Mang Ujang? Ya keropos-keropos kayak gitu mah dibenerin aja kalau menurut saya sih. Kan menghemat budget juga punya. Ini punya siapa Mang Ujang? Ih, dasar. Nah, ini kayak gini ya guys. Nggak ada sampingnya bu. Ya udah nanti kamu dilihat dulu aja. Ini yang putih-putih. Ini yang kemarin nih yang dipasang di holo nih sanggahan. Jadi biar kuat. Apa? Ini nanya lagi. Jadi ini nanti pindah ini kita geretnya ke sini. Tapi nggak setebal ini, bisa nggak? Coba yang kemarin aku akalin. Ayo Mbak, dia bawa itunya, obatnya. Kita buka dulu. Udah aku masuk dulu ya. Saya masuk dulu. Kamu kalau mau ngomong di dalam, ya. Ayo Mbak. Julinya ngerti nggak? Maksudnya prosedurnya, jangan sampai nanti saya selisih paham sama kamu. Cuman anak-anak nggak mau pada briefing kamu, akhirnya saya marahin Mbak Yuli. Aku nggak mau. Anak-anak kasih tahu nggak alat-alat yang dibersihin apa? Kasih tahu ya. Ya gini, kalau tim medis jadi harus bekerja tim kerja, nggak. Ayo Mbak, sini Mbak. Di sini. Ya, udah sampai nih ruangan aku nih. Si Pak Ujang lagi. Pak Ujang banyak banget, gila, segerombolan sekeluarga dibawa ke sini semua. Mau benerin pagar. Ya, itu kalau nggak bisa pakai gunting, minta sama anak-anak. Nih buat dokumentasi ya. Ini kayak gitu. Saya ngerapihin hampir 10 kali nih. Jadi ini ngerembesnya di sini, tapi kata mbaknya kemarin, enggak Bu, ini tampias. Kayak sih nggak mungkin, karena saya udah kenal banget sama Sahabat. Sahabat itu nggak gede ya, Pak Ujang ya, 60
4 meter. Perasaan sih lebih ya, 80-an, cuman dikurangin kali sama lurahnya. Nah ini dulu, ya ini udah sejak akreditasi disekat di Paujang. Nah ini toilet atas, cuman saya nggak gunain lagi karena toilet ini nggak bisa ngintip ya. Di dalam itu kan kita nggak tahu ya, kalau misalnya ada yang buang sampo kah, rambut kah, segala macam, ya kan, tersumbat, akhirnya airnya menggenang. Namanya air kan cari yang tempat yang lebih rendah, ya kan. Saya ngebenerin ini udah hampir 8 kali, udah 200 juta saya modal. Bukan langsung blok 200 juta, enggak, maksudnya sekali benerin pakai Holcim kan mahal. Terus WC-nya diganti segala macam. Aduh, nggak mau lah saya. Jadi saya nggak bisa. Saya nggak, dari muda tuh saya ibu nggak pernah minum vitamin jadinya demi sahabat. Ya, nih juga saya yang nyemenin nih, ya. Tadinya nggak ada keramiknya, jadi kayak gitu aja nih. Ini jadi maksudnya nanti ini mah dibuka sama kamu ya. Nanti dilihat dulu aja karena kuncinya kemarin nggak matching gitu loh. Nah, iya kan, tukang las. Ya, kamu lihat aja dalamnya. Jadi nanti kalau udah atau enggak, kalau nggak sekarang dikerjakan, dia nggak usah aja, takut ada yang kencing di sini repot. Ya udah. Ini mah ruang steril ini, jadi disekat semua sejak akreditasi ya. Sejak akreditasi itu, aduh, terlalu banyak gitu ya. Dia kayak gitu aja nih, luarnya mah cuman balkon doang sih, Paujang. Balkon ini udah aku ganti, ini juga lumayan ini, tadinya kan keropos semua nih. Ini Alderon, aduh, ini Alderon. Nah ini nih, ini bacaan klinik sahabat, itu aja sih. Emang bentukannya kayak gini dari dulu, masjid ya. Nah ini kalau ini masih bagus kan lah ya, pagarnya ya, masih bagus, kuat ya. Iya, kalau pagar bawah itu ibu udah beli dari zaman aku muda itu, dapat duit 10 juta langsung aku beliin pagar. Itu ibu mau bikin baru apa? Kalau menurut kamu gimana? Nanti ngobrolnya di bawah ya. Yang penting aku udah cerita loh, Rono. Nih ya, Mang Ujang. Ya Mang Ujang ya. Atau ditutup lagi Mang Ujang. Sambil nge-vlog ya guys. Nambah-nambah channel. Terus buat dokumentasi juga, kita mau ngerapin obat. Aduh, perut kembung, makan pete, udah kapok deh. Seneng liat orang-orang makan pete, jengkol ya, aku nggak bisa. Dah nih, ayo yang ngerapin obat, ayo. Nanti pasiennya pada nggak ini, kita buka lapak lagi ya. Padahal juga mesti ya. Nah ini, padahal juga masih banyak. Nah ini masih banyak tuh ya. Jadi ini ditutup dulu aja, nggak usah dilihat. Kita buka yang ininya aja. Mbak tolong Mbak itu AC. Pak Ujang, nanti kalau ada yang mau diomongin, ngomongin ya. Aku di sini. Dia buka yang ini apa yang ini? Ini ya Mbak ini. Ya. Ini dua-duanya, dua-duanya. Ini kan dari kemarin ada yang nanyain USG ya, Wike. Ini kan USG itu setiap hari Senin. Jadi boleh-boleh aja sih setiap kali saya datang. Tapi minimal kan kita nggak ngeklaim kan. Jadi minimal dia harus payment gitu. Soalnya dia udah ngomong-ngomong di Google. Katanya nanya nggak ada dokternya terus. Padahal kan dari kemarin udah aku gratisin. Terus ada dokter Bambang juga kan. Nah kayak gitu-gitulah, nggak suka saya. Ya? Iya, nih Mang Ujang kan dari sana. Jadi kan itu ruang tindakan. Jadi dipindahkan ke sebelah sini. Jadi di tong sampah kalau bisa ya. Tapi Mang Ujang dilihat dulu, kata tukang las kemarin katanya kan udah pada keropos. Menurut saya mah besinya masih bagus. Jadi kan maksud saya nggak usah buang terlalu banyak sih. Mungkin, tapi dilihat dulu aja bener nggak.
Ya udah silakan, nanti tinggalkan laporan sama aku. Ini hari ini beresin obat sama kamar mandi sama cuma 1 minggu kan? Cuma 1 minggu. Di sini ya. Alatnya, ini alatnya. Soalnya kemarin kan yang temen kamu tuh siapa yang agak kurus, single itu? Ratna. Nah iya, itu dia ngasih ke saya soalnya. Jadi obat-obat apa aja biasanya obat-obat untuk yang kita kasihkan kepada pasien adalah obat analgetik, antipiretik, antibiotik, terusnya obat-obat yang pencahar, obat-obat ini. Ya kita mulai dari obat sambil edukasi ya. Jadi obat analgetik berarti kan asam mefenamat, ibuprofen. Semua ke plastik hitam buat sahabat 2. Oh iya. Ya. Di situin tuh Mbak nih, tolong Wika. Ini macam-macam obat. Obat itu macam-macam sifatnya, ada yang analgetik berarti untuk menghilangkan rasa sakit, antipiretik menurunkan demam. Banyak. Soalnya kemarin yang bukan PCT itu nggak ada, dikasihnya yang pot apa yang ini ya. Aku sih pengennya minta yang box, cuman aduh di sana nggak. Oh dikasih yang kayak gitu. Iya berarti dia kurang dengar. Dikeluarinnya sesuai dengan kebutuhan aja ya, maksudnya dari hari ini sampai tanggal berapa nanti kita stok lagi. Hanya kasa aku kasih 3 ya, kasa steril nih. Terus ini apa namanya, sarung tangan dokter gigi, pasien buat umum ya. Etil klorida masih ada semprotan yang asisten gigi, etil klorida. Etil klorida sama itu sama aja anestesi. Kalau tadi erlamisetin kan ya tetes matanya ya. Iya dong. Nah, kalau ini buat pasien umumnya ini ya. Ya. Di data ya Rana ya, ditulis ya yang bener ya. Ini banyak juga nih guys, ini vitamin. Aku ngerapin obat dulu ya. Vitamin C belum? Vitamin C ya, vitamin C. Nih, udah, cuma ada segini doang. Kita mau rapihin lagi ya. Ini VTM ternyata masih banyak. Butuh jing nggak jing? Hah? Nah ini. Terusnya Kotrimoxazole ada. Asam folat ada nggak buat orang hamil? Skopma Plus ada ya. B6 nggak perlu ya, udah ya tadi ya. Ini bentuknya kayak gini. Obat pencahar ada nggak pencahar? Lomatul ada. Buat Lomatul itu Wika isinya adalah ada salepnya, nggak perlu lagi diambil. Salep gentamin nggak perlu lagi. Laksana nggak perlu ya. Terus metformin. Allopurinol perlu nggak?
Enggak, ini sesuai dengan target yang kita ngomongin bicara tadi ya. Obat kami makan ya. Nanti saya doain. Oh, obat emergensi ada semua kan? Tahu nggak obat emergensi apa? Rana? ISDN, isosorbit, belajar nggak? Kan perawat belajar harusnya. Ada nggak ISDN namanya perawat? Nah ini kayak. Nah itu. Kalau udah nggak bisa coba. Udah terang banget ya sekarang. Terang banget udah kelihatan. Saya juga udah kelihatan ya. Tadi sekarang kita ngeliat nih yang stok nih ya. Lapak saya sudah terisi semuanya ya. Udah dari antibiotik ya, pokoknya berbok-bok semua. Nah, ada face care, insto. Nah, ini vitamin mahal nih ya. Ini buat mata, ini buat yang premenopause. Terus ini skincare. Ini semuanya, tapi nggak semua pot-pot ya. Jadi ini kita tutup. Tidak ada apa. Nah ini kita taruh lagi sini. Nah ini mau kena karena di jam 11 harus buru-buru. Ini apaan sih, catetan anak-anak ya kayaknya ya. Sekarang waktu sudah menunjukkan hampir mau jam 11 ke Indonesia Barat. Ini alat USG 2 dimensi ya, alat USG 2 dimensi dimana USG-nya itu nggak kelihatan itunya, kelihatan kalau memang dia hamil ya. Jadi janin segala macam itu kelihatan. Ganti sendal dulu guys. Nih sendal aku ganti biasanya dengan sendal bertugas kayak gini ya di klinik. Mang, atuh jangan lama-lama, aku tungguin kabarnya. Nah ini karena ini banyak banget ya guys. Ada tukang pagar, ada tukang lampu, ada tukang bersihin exhaust, semua. Namanya pemeliharaan gedung itu harus detail dari ini. Mak tolong dong ini AC kayaknya nggak begitu dingin. Tolong ke dia kan ke sini kan. Nah tinggal tunggu si Emang nih mau laporan. Aku jangan siang-siang ya karena aku mau sholat pagi. Iya itu mah saya ibu mau bikin baru bisa. Kita ngobrol dulu ya sama si Mang ini. Guys, aku udah selesai ya di permasalahan klinik. Terus sengaja nih aku lewat. Nah, di sini dulu aku sering bolak-balik. Ya, bolak-balik itu arti kata nggak tiap hari. Jadi saya jarang pulang guys. Jadi ini memori yang mengingatkan saya dulu. Ini saya vlognya tentang apa tuh aktivitas aku ya daily, dan aku melewatinya loh. Bukan berarti aku juga harus mau curhat-curhatan, nggak ada ya guys. Namanya nge-vlog kan mesti ada ini buat apa, ini kenapa gitu kan. Nah ini nih dulu nih. Jadi jalanan tol ini merupakan saksi saya suka dari Cinglu, klinik, dari Kejaksaan tuh menyatu ke sini. Belum ada tol benda ya tadi ya sebelah kiri itu. Jadi ini mau ke arah Kebonjeruk, nanti kita keluar dan Mogot nih. Namun di salah satu tempat aku tuh capek sekitar jam 3 malam kalau nggak salah, capek banget dan bawa mobil sendiri. Yang nggak langsung kucuk-kucuk harus punya mobil ya. Dulu karena saya kan naik mobil yang hitam kayak gitu tuh, nggak kelihatan ya, kayak angkot tapi dia nggak ada platnya ya. Jadi alhamdulillah saya ketemu sama orang-orang baik ya, alhamdulillah
alhamdulillah berjalan dengan baik. Terus seiring waktu sedikit perlahan punya mobil. Dan saya tidur di pinggir tol, tiba-tiba bangun tuh dari jam 6:30 ya, gelantungan Snelly jas dokter ya, gelantungan, dibuka kaca sedikit sih. Kita tidak menyalakan AC tapi tertutup rapi ya. Bangun-bangun udah di depan saya berapa kilometer tuh polisi mungkin ngeliat nih, kayaknya nih mungkin tidur nih, ketiduran. Tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa ya guys. Aku tidur tuh jam 2 malam. Jadi untuk kalian petik hikmahnya yang aku edukasi, ini lagi macet ya. Nanti aku akan mau nge-vlog juga di rest area itu yang mengingatkan saya sebagai dokumentasi, dimana saya tuh suka di situ. Bahkan ada salah satu masjid yang memang saya tidak pernah libur ya, klinik itu. Jadinya saya sholat id di situ. Saya, anak saya 2 ya, dari kecil-kecil. Jadi udah saya latih tuh guys untuk terbiasa mandiri. Ini langit cerah banget ya hari ini ya. Jadinya kurang lebihnya ya pada saat itu di rest area ya ada Starbucks. Saya juga baru kenal apa itu Starbucks, karena pada di pinggir jalan itu tidak diperbolehkan. Sempat dinasihati tidak boleh lagi untuk tidur di pinggir jalan karena membahayakan. Benar-benar minggir mobilnya. Dulu aku bawa mobil Yaris ya. Yaris apa ya, pokoknya yang tertinggi deh tipenya, warnanya hitam. Ini memang capek kalau, tapi ya Yaris pertama yang aku beli adalah Yaris kotak ya, warna silver. Nah ini nih, jadi kita udah menuju ke rest area ya guys, karena di samping tadi kita sudah melaksanakan di klinik, udah selesai stock opnam, briefing ya namanya kita juga melakukan evaluasi pekerja yang lumayan ya, lebih dari 1, 2, 3. Jadi kurang lebihnya harus sabar mungkin sih. Nah dulu sih belum ada Alfa Express. Nah itu ada Indomaret ya, tempat langganan dimana saya suka belanja buat kebutuhan di rumah ya selalu. Tapi alhamdulillah Allah selalu melindungi saya dengan setiap waktunya nih guys ya. Jadi kita nge-view awan-awan aja deh. Jadi aku lewat di sini intinya mememorikan zaman saya muda dulu di tahun 2000 berapa ya? 2016-an deh. 2016-17an gitu ya. 17? Enggak juga sih. Pokoknya 2012 kayaknya ya, dari tahun lama sih saya berkarir, dari tahun 2008. Jadi saya lupa gitu. Saya punya mobil tuh nggak lama, dari 2008 langsung punya mobil 2009. Nggak lulus dokter saya udah punya mobil ya. Tapi sebelum dokter tuh saya meri dulu ya, memang naik angkot, cipratan, hujan, kayak payung segala macam. Nah ini ya, jadi ini dulu juga ada. Nah ini tuh Pertamina yang sering saya suka. Nah tuh tempat istirahat kayak gitu ya. Tapi saya baru tahu nih kalau memang ada tempat istirahat. Sebelumnya saya nggak tahu apa-apa guys. Saya lurus saja ya ke Daan Mogot itu, tidur di pinggir jalan yang ada rumput-rumputnya. Tapi kayak belum lewat. Jadi kalau lewat nanti aku shoot ya. Nah ini kayak aku mau lewat di rest area kayak gini ya. Kamu biar tahu ya, rest area dari Tangerang mau ke Jakarta nih ya, terdiri dari KFC itu ya, KFC, Starbucks, terus bisa pengisian bensin, terusnya drive thru ya. Dan di sini juga pertama kali aku tuh turun pernah malam-malam ya. Kalau dulu sih 24 jam guys, 24 jam aku nanya teh manis harganya berapa. 15.000 sih dulu, tahun berapa ya saya lupa, 2010 kalau nggak salah ya. Jadi saya baru tahu. Nah ini Starbucksnya udah ada jendela-jendelanya ya. Kalau dulu nggak ada banget jendela. Udah bagus juga ya guys. Nah di sini ada Alfa Express, dulu sih belum ada. Toilet masih yang kayak dulu ya.
Dan nanti aku turun deh. Tempat ini nggak berubah ya guys. Nah ini nih kalau di rest area itu semua ada tempat-tempat kayak gini nih. Aku inget banget. Jadi pas aku dulunya kan di luar tuh ya, di luar sana saya tidurnya di pinggiran ya. Alhamdulillah ya, nggak ada apa-apa. Terus sudah tahu, dikasih tahu sama orang-orang nggak boleh tidur di situ lagi. Jadi di rest area saja kalau bisanya itu. Dulu saya punya boneka panda tapi udah saya kasih. Ya ini nih saksi hidup saya. Kalau misalnya bahwa saya sering tidur di sini malam hari, nanti sekitar habis subuh, menjelang subuh atau sudah sepertiga malam lewat, langsung saya pulang ke rumah, sampai di rumah jam 6:30 guys. Area ini ada apa aja sih ya, kurang lebihnya ya ada taman-taman, terusnya dulu Subway belum ada ya, supermarket itu belum ada, dan ini Indomaret juga. Sepertinya bukan Indomaret sini sih, tapi KFC juga udah ada. Kalau bakso Afung dulu belum ada juga guys. Dulu masih sepi banget ya, masih sepi banget. Ini lumayan agak panas nih aku nge-vlognya. Jadi aku semangat ya nge-vlognya. Jadi biar pada tahu nih. Jadi aku kalau nggak tidur di daerah situ, atau tidur di sebelah sini. Keadaannya rest area di tempatnya seperti ini guys. Jadi ini benar-benar memori saya memang bekerja seperti mesin ya, 24 jam, tidak ada waktu istirahat sama sekali. Setelah saya pulang nanti 6:30 back again lagi ke Tangerang. Aku sekarang mau ke toilet dulu ya. Dulu Solaria, ini ada Solaria, Alfa Express. Sepertinya saya lupa ya. Kalau Simpang Raya memang sudah dari dulu ya. Dulu ada SLR 77. Sekarang sudah ada kayak gini ya. Kalau dulu sih belum ada. Keadaan memang sudah berubah. Tapi kalau dulu sangat sepi sekali. Ini toiletnya tidak berubah ya guys. Dari dulu saya ke sini selalu seperti ini. Dulu juga sudah ada tempat kayak gini ya. Ini tembusan ke arah masjid. Jadi di sini dulu saya di sini suka ngambil duit ATM, dan ATM-nya banyak ya, berbagai jenis ya di sini. Kamu harus hati-hati lewat sini karena memang di sini ada julukan. Nah inilah masjid dulu saya dan anak-anak sholat id bersama. Nah itu dia ya. Ini namanya Masjid As-Salam. Masjid ini adalah yang merupakan saksi bisu di mana saya pada saat saya klinik dulu sih memang pelayanan masih buka terus sih. Jadi kalau hari tanggal merah aja yang baru tutup ya. Banyak mobil ya guys. Nah ini ya, rest area kan, rest area nomor 14. Masjid ini mengisahkan dulu pada saat saya sama anak-anak nih guys ya, masih tempatnya sama kayak gini. Ini dulu kita sholat id di sini, aku, Kavi, Bita. Benar-benar nggak ada yang, tidak ada kunjungan saudara, tidak ada kunjungan orang tua. Benar-benar kita memang sendiri ya, bentuknya kayak gini. Masya Allah, sedih banget ya. Nah ini aku pernah sholat di sini ya sama anak-anak. Nah, anak-anak masih kecil-kecil, jadi kita bawa di jamaah perempuan. Nah, ini saksi dimana saya dulu pernah di sini. Ini tempatnya. Laki-laki di situ ya.
toilet di sebelah sini. Seperti ini masjid. Mumpung kita masih di sini ya, mengingatkan kita dulu memori waktu saya muda dulu ya. Jadi kita sempatkan untuk dari sedekah, infak lah ya, semampu kita. Kita memberikan kepada masjid yang dulunya memang kalau saya habis praktek gitu kan ya, habis praktek terus kebenaran ketemu sholat id gitu ya, akhirnya saya bawa anak-anak untuk di sini guys. Ada yang penting kita semampu kita untuk memberikan infak sedekah kita kepada masjidnya. Setelah kita bersilaturahmi, karena saya sudah sholat zuhur, jadi kita nggak sholat lagi guys. Ini aku masukin dulu ya di kotak amalnya. Sedih ya rasanya ya, sudah beberapa tahun silam kita mengingatkan keadaan dulu saya pernah bareng anak-anak di sini sholat. Benar-benar haru dan sedih ya, soalnya nggak ada saudara, nggak ada orang tua untuk berkunjung. Nge-vlog lagi sebelah sini guys. Di sini masjid dimana sering aku tempatin untuk beristirahat dan sholat ya, sholatnya. Dulu sih belum ada banget, tapi dibentuk tahun berapa ya lupa ya. Nah juga masih kecil sih. Masih ya. Kita agak keliling ya, karena kan mobil aku taruh di sana. Bentuknya seperti ini, dan aku sering banget ngisi bensin paling ujung sebelah sana, yaitu bensin Pertamax ya. Pertamax, aku kalau ngisi bensin jam 2, jam 1 malam ya. Inilah saksi hidup saya Indomaret ya, dimana saya suka banget belanja-belanja memang buat segala kebutuhan yang ada di rumah, buat anak-anak. Pulang-pulang anak-anak sudah tidur nih sebelah sini ya. Kayak gitu ya guys pengalamannya. Nah, kalau pom bensin saya sebelah sana. Nah saya kalau ngisi bensin nggak lupa sisa, misalnya sisa kembalian berapa ya udah, kan nggak banyak ini ya kembaliannya, sisa 20, sisa 10 ya udah saya kasih aja buat amal lah. Udah ya guys, kita mau melihat suasananya, saksi hidup semuanya nih. Mungkin kalau dia bisa bicara, saksi saya waktu muda saya berinteraksi. Karena saya pulang sekitar seminggu sekali baru pulang guys. Nah ini masjid yang tadi yang aku bilang ya. Kita mau nyebrang lagi ya. Kalau dulu nggak ada McD sih. Kita akan keliling. Ada Alfa, ada Solaria. Kalau yang warna hijau itu Soto Kudus sudah lama ya. Udah lama banget. Banyak sekali sekarang kuliner kayak ini. Satu juga baru ya kuliah. Pokoknya dulu tuh zaman saya tahun 2012-13 itu masih sepi banget. Kejadiannya memang sudah lama, jadi saya juga lupa ya guys. Dibilang lupa sih enggak, maksud tahunnya gitu loh. Karena saya mempunyai mobil tuh tahun 2000, udah mulai 2008 ke 2009 lah. 2010, 11, 12 selalu ada di, kalau KFC udah lama ya, saya udah lama tahu. Itu selalu tinggal di, nah itu tuh Sejum ya guys. Nah saya sering tidur di pinggir tol situ ya, di luar. Baru tahu loh nih rest area ada, saya baru tahu itu namanya Starbucks.
kurang lebihnya tuh kayak apa sih Starbucks. Karena saya pikir kan hanya orang-orang punya duit aja ya, orang-orang tinggi yang berkelas gitu yang memiliki bisa pembelian tersebut guys. Nah ini persis banget ya. Sekarang mobil aku kan ini Honda ya, HR-V. Dan aku tidur di sini sering banget sama boneka. Ya itulah vlog kita kali perjalanannya sudah selesai. Tadi aku sudah ngidar-ngidar juga ke masjid, kecuali ke Starbucks aku cuman foto shoot doang ya, nggak perlu ke dalam-dalamnya. Mau sih, tapi nanti nggak tahu deh dapat izin apa enggak. Kalau misalnya nanti aku ngambil gambar ya, karena di sana juga sebagai saksi hidup aku tuh suka tidur di Starbucks. Suka tidur di Starbucks. Tapi nanti aku mau coba ya, boleh ambil gambar atau tidak. Bawa makanan kucing ya guys, karena aku ngeliat ada kucing. Aku coba untuk tanya dulu sama si Ade ini sebagai memori dimana aku pernah tidur di situ ya, di Starbucks. Pertama kali aku masuk, suasananya sih nggak berubah, cuman sekarang masih ada jendela-jendelanya gitu guys. Udah lama kan ini kan tempatnya kan? Iya mak. Nggak dulu, ya, ibu kan baru hijab tahun 2018. Jadi maksudnya kamu belum ada. Jadi pertama kali tuh saya kesini nanya harga teh berapa. Harga dulu berapa nih kalau nggak salah, tahun berapa ya? Iya bener kan? Saya masuk di sini, saya belum tahu. Kalau dulu kan saya tidur di luar situ tuh sebelah sana. Terus saya ditegur sama polisi. Besok-besok kalau kamu capek, kan saya tenaga medis ya, tidurnya di rest area aja gitu. Sebelum direnov ya, sebelum kayak gini ya? Kalau dari tampak depan sih sama aja, cuman kalau dari sama aja sih. Kalau saya sering tidur di pojok sebelah sana tuh. Jadi maksudnya kan saya punya channel, jadi buat memori aja, kenangan. Masjid yang di belakang tuh, dan kalau kita tenaga medis kan nggak boleh tutup kan. Jadi pas tanggal merah saya sholat di situ. Iya, sama anakku 2. Jadi kita tigaan aja. Jadi ini makanya nanti aku mau cerita sama anak-anak, ini loh mama dulu kayak gini. Kan anak saya udah gede-gede sekarang. Satu udah sekarang udah kuliah semester 5-6. Oh iya. Yang kedua 2004. ya, satu lagi 2006. Satu lagi 2006. Ya. 2007 kalau nggak salah Sabita mukul. Pokoknya saya waktu itu bilang sih mau kapan-kapan mau nge-vlog di area ini. Jadi di samping nge-vlog juga sebagai dokumen aja. Ya, doain aja ya, mudah-mudahan channelnya berkembang. Nih guys, aku mau pilih dulu ya. Dulu sih nih espresso brownies. Karena ini udah tahu ya harganya terjangkau, jadi aku nggak malu untuk beli. Sebelumnya sih nanya dulu di pintu depan. Nah ini beef filon sandwich 1, 2 deh, 2. Sama espresso brownies 1. Tukang ngopi sih deh aku, jadi jangan terlalu strong banget kali ya. Boleh kamu tawarin Karamel macchiato mungkin? Iya boleh. Saya large 1 medium. Yang medium 1. Yang medium berarti granny ya? Large yang tadi yang kamu tawarin kayak saya. 1 lagi yang medium tapi jenisnya sama. Karamel macchiato juga. Iya. Berarti karamel macchiato-nya 2. Yang besar 1 large. yang sedang 1. Iya, tempatnya kayak gini ya. Dua-duanya ice. Iya, dua-duanya ice. Kalau dulu sih belum ada ini deh kayaknya. Belum ada pajang-pajangan. Kayak gitu ya guys, kita mau bayar dulu ya. Pokoknya nanti kita boleh ngambil gambar, izin dulu dari ujung, dari dimana tempat biasa aku istirahat.
tiduran di situ sampai dulu kan 24 jam ya. Bukanya sampai jam 10 sekarang. Iya kalau sekarang, kalau dulu kan 24 jam. iya 24 jam. Dulu kamu belum kerja di sini kan, ibu masih muda. 24 jam. Iya banyak yang dulu sepi juga, cuman ya dulu sepi juga tapi nggak apa-apa sih deh. Yang masih pas kemarin 24 jam yang seberang karena seberang lebih rame kak. Sebelah mana? Nah 13 yang seberang yang arah ke Tangerang. Oh. Kalau yang arah Jakarta kita Nggak, kalau aku kan ke arah Jakarta kan, berarti ke arah rumah. Jadi memang selalu di sini sih aku. Kan ada masjid kan, masjid. oh beda sama situ ya. Iya, iya. Soalnya kan kita tenaga medis nggak boleh libur, jadi liburnya pas tanggal merah. Sholatnya di situ. Nah ini tempat dimana aku pertama kali jalan, terus nanya, ini berapa ya teh manis di sini karena belum pernah aku ke Starbucks. Tempatnya masih sama ya kayak gini ya, cuman belum ada jendela-jendelanya kayak gitu guys. Tapi di sini kayaknya sudah di blok ya, jadi blok dulu sih los begini. Terus di sini dia ada tempat duduk. Oh sekarang udah dijadiin kloset ya. Kalau aku di seluruh ini ada tempat duduk, tempat casan di sini. Sekarang udah berbeda ya. Desainnya juga udah berubah. Nah itu ya guys, sekian dimana aku ngevlog pertama kali rest area di Starbucks. Ya. Ini kita sudah selesai ya. Ini kita udah mau menuju balik ya, si Tina juga udah nungguin. Tapi aku mau ngasih dulu kucing ya, karena di sini ada kucing. Gak perlu harus meneteskan air mata yang sudah-sudah. Intinya tetap bersyukur aja dan banyak terima kasih sama Allah karena dengan segala sesuatunya apa yang beliau berikan, aku masih terus diberi kesehatan. Alhamdulillah. Aku ngasih makan kucing dulu ya guys. Nah ya, aku balik dulu ya. Aku udah ngevlog di rest area. Sampai ketemu lagi, semoga kalian sehat, dilindungin Allah ya. Nih guys, saya ngevlognya aku mau udah buru-buru tungguin teman juga. Aduh, nanti dia marah lagi. Teman SD nih guys. Kita balik. Nih ya. Makan ya yang kenyang ya. Alhamdulillah, semoga anak-anakku sehat selalu ya guys. Aku sudah ngevlog di area ini. Tadi udah ngobrol-ngobrol juga dengan Starbucks ya, mereka belum bekerja ya, jadi intinya aku duluan yang ada di sini. Kucing lagi nih guys, banyak ya di sini. Nih. Tuh. Udah ya, aku buru-buru nih, nanti dicariin teman aku nih, punya kunci mobil nih. Tuh. Kita balik sekarang ya guys. Kalau dulu aku minumnya teh manis, sekarang aku dikasih minum sama si adik-adik itu. Bacaannya kayak gini guys. Hello Ibu Maya, hope you more refreshed with this every enjoy. Jadi dia kepengen, saya mengharapkan kamu tuh lebih fresh dengan adanya ya menikmati lah, intinya menikmati kehidupan yang ada sekarang ya. Walaupun tadi si adiknya bilang, Bu, saya kok merinding ya dengan cerita ibu, tapi kan ya udahlah ya guys, nggak usah terlalu disedihkan. Namanya kehidupan kita nggak ada yang tahu ya. Nah ini Sri Damayanti Official mengajarkan untuk generasi muda tetaplah semangat, selalu intinya dekat sama Allah ya. Mudah-mudahan anak-anakku tumbuh dewasa dan tercapai cita-citanya. Yes, kita langsung meluncur aja dengan kerjaan berikutnya. Sani aku suka lewat sini guys, dari Kembangan jalan ke sini ya. Kalau sekarang sudah ada tol Benda. Sekarang itu ada bacanya Kembangan ya, sudah deh sampai
segalanya. Oh, Hari kayak gini guys. inilah janjiku kepadamu sepanjang